Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang wakaf tunai. Di kelompok ini beranggotakan yaitu Andi Ilham Mustafa, Muhammad Ali Rais, dan Fahmi Purnomo Aji. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama, langsung ke pembahasan pertama, yaitu tentang gambaran tentang wakaf tunai. Wakaf adalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu wakafa yang artinya berhenti, atau wakfun, terhenti. Dan secara istilah, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Dan pengertian wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, atau lembaga dalam bentuk uang tunai. Dan ada juga pengertian lain, yaitu wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi wakaf Nadir, lalu Nadir mengelola secara usaha halal dan keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu pengembangan wakaf tunai. Jadi di sistem pengembangan wakaf tunai ini ada dua indikator, yaitu yang pertama faktor internal. Di faktor internal ini ada indikator kekuatan dan kelemahan. Di faktor kekuatannya itu seperti instrumen pengelola yang variatif, adanya Fatma, MUI, dan UU wakaf tunai, kemudahan berwakaf tunai, dan konsep fikih wakaf yang fleksibel dan terbuka. Dan faktor kelemahannya seperti kurangnya sosialisasi tentang wakaf tunai, kurangnya sumber daya wakaf tunai seperti nadir yang kurang ataupun nadir yang kurang profesional. Dan faktor yang internalnya yaitu ada faktor yang menjadi kesempatan, ada juga yang faktor menjadi ancaman. Dari kesempatan itu seperti mayoritas penduduk yang Islam, dukungan dari pemerintah, potensi wakaf tunai yang luas, dan munculnya lembaga keuangan syariah dan program studi terkait ekonomi Islam di perguruan tinggi. Jadi dari dua indikator faktor tersebut, jadi strategi yang diperlukan yang tepat untuk pengembangan wakaf tunai. Yang pertama itu seperti membentuk institusi wakaf, seperti BWI, yaitu mengelola tentang wakaf dan secara nasional. Lalu kedua, memperbaiki sistem pengelolaan wakaf tunai. Yang ketiga, membuka jaringan dan kerjasama wakaf, yaitu seperti membentuk jaringan informasi, komunikasi, ataupun menerbitkan media supaya wakaf tunai itu menjadi lebih luas di kalangan masyarakat. Lalu strategi yang terakhir yaitu meningkatkan regulasi oleh pemerintah. Jadi jika regulasi yang dari pemerintah itu tepat, maka wakaf akan terjamin dan dikelola secara profesional. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu sistem pengelolaan wakaf tunai. Jadi sistem pengelolaan dana wakaf tunai itu harus dirumuskan secara pengelolaan yang standar dan secara profesional, dapat dengan selaras dengan target dan tujuan pengembangan serta intensifikasi dan dana wakaf tunai yang baik. Di antara pengelolaan sistem yang dapat diaplikasikan yaitu seperti sistem pemanfaatan bank syariah sebagai kustodian, yaitu seperti BWI sebagai pengelola dana wakaf tunai dan menerbitkan sertifikat wakaf tunai yang kemudian dititipkan kepada bank syariah. Jadi wakif selaku orang berwakaf dapat menyetorkan dananya ke bank syariah ataupun nama rekening BWI yang ada di bank syariah dan akan mendapatkan sertifikat wakaf tunai. Sertifikat wakaf tunai tersebut akan diadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank karena bank syariah hanya berfungsi sebagai kustodi. Kustodi yang dimaksud ini adalah itu hanya penerimaan dana dari wakif saja. Maka tanggung jawab terhadap wakif terletak pada BWI. Jadi dana wakaf yang ada di rekening BWI akan dikelola tersendiri dan hasil pengelolaan tersebut disalurkan dengan tujuan seperti yang diinginkan wakif. Lalu yang kedua, sistem memanfaatkan bank syariah secara kasir. Sistem kasir ini memanfaatkan bank syariah untuk menghimpun dana dari wakif yang dimasukkan ke dalam rekening BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Perbedaannya dengan sistem kustodi dari bank syariah tadi, dalam sistem ini bank syariah tidak mengadministrasi sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan BWI. Bank syariah hanya memelihara rekening BWI sebagai yang
lainnya akan mendapatkan bonus sesuai dengan jenis dan prinsip syariah yang digunakan. Yaitu selanjutnya sistem pengelolaan wakaf tunai berbasis manajemen bank syariah. Jadi dari sistem ini diklarifikasikan dalam beberapa bentuk pemanfaatan. Itu yang pertama ada bank syariah sebagai pengelola dana wakaf tunai, bank syariah sebagai nazir menerima dan menyalur dana wakaf tunai, lalu wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka. Lalu selanjutnya ada wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana yang tercantum dan tujuan lain yang digunakan sesuai dengan syariah. Lalu yang kelima ada wakaf tunai selalu menerima pendapat dengan tingkat tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu. Lalu yang terakhir yaitu wakif dapat meminta bank untuk mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Lalu terakhir dari pembahasan ini yaitu tentang wakaf dan pembangunan ekonomi. Lalu jadi dari pembangunan ekonomi ini dapat diklarifikasikan menjadi beberapa, yaitu contohnya yang pertama itu membuka kebuntuan wakaf. Jadi wakaf tunai secara instrumen finansial, keuangan sosial, dan perbankan sosial merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrumen finansial dikenal dengan perekonomian Islam selama ini berkisar pada murabahah untuk membiayai sektor perdagangan dan mudharabah atau musyarakah untuk membiayai investasi di bidang industri dan pertanian. Lalu kedua yaitu wakaf tunai dan pemberdayaan ekonomi. Jadi wakaf ini harus dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi supaya manfaatnya itu untuk kepentingan masyarakat secara luas. Jadi pengelola wakaf itu diserahkan kepada nazir, lalu dari pemerintah maupun dari masyarakat. Tujuannya utama di investasi ini yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Lalu yang ketiga itu wakaf tunai sebagai dana publik, yaitu wakaf untuk kepentingan masyarakat pula. Karena itu agar manfaatnya itu secara maksimal, jadi pengelolaannya itu harus secara profesional juga dan transparan. Dari tiga syarat tersebut tidak bisa ditawarkan lagi karena pengelola wakaf itu lebih wakaf tunai, gitulah pokoknya. Oke, selanjutnya yaitu wakaf tunai sebagai voluntary fund. Maksud dari ini adalah wakaf salah satu lembaga sosial Islam yang sangat dianjurkan untuk digunakan oleh seorang atau lembaga sebagai sarana penyalur rezeki yang diberikan Allah kepada umatnya. Jadi wakaf ini dikategorikan sebagai amal jariah yang pahalanya akan terus-menerus mengalir walaupun si wakif telah meninggal dunia. Ya, itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun salah arti, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.